Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita berbagai nikmatnya, nikmat yang tanpa batas. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan insya Allah kepada kita kaum muslimin yang senantiasa penuh kesabaran, penuh keikhlasan dan istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya akan mendapatkan syafaatnya. Marilah kita senantiasa berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, dengan melaksanakan perintahnya semaksimal kemampuan kita dan juga dengan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setiap manusia dengan ragam profesi yang digelutinya senantiasa mencari dan mengupayakan kebahagiaan. Jerih payah seseorang pebisnis, penjual makanan, minuman, pakaian, dan ragam profesi lainnya dalam mengumpulkan uang adalah dalam rangka mencari kebahagiaan. Karena itu kebahagiaan merupakan orientasi utama setiap manusia dalam menjalani setiap episode kehidupan ini. Akan tetapi kebahagiaan yang paling hakiki adalah ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keselamatan dari berbagai macam fitnah yang bisa merusak keimanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Abu Dawud dan lainnya, "Inna sa'ida laman zunibal fitan walamanit tuya pasubaro waha. Sesungguhnya orang yang bahagia itu hanyalah orang-orang yang dijauhkan dari fitnah, dan bagi orang yang sabar ketika menghadapi ujian yang menerpa. Sungguh indah, sungguh baik, sungguh bagus orang seperti itu." Subhanallah, ternyata Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya orang yang bahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Fitnah itu berupa syahwat, syubhat, berupa penyimpangan dari agama. Fitnah yang bisa merusak keimanan seorang hamba.
Jamaah-jamaah rahimakumullah, sesungguhnya hidup di dunia penuh dengan ujian. Kita hidup di dunia ini dibekali dengan syahwat dan nafsu. Akan tetapi Allah telah memberikan kepada kita hidayah. Allah mengutus para nabi dan rasul. Allah turunkan kitab suci sebagai hidayah dan bimbingan untuk kita. Maka siapapun di antara kita yang ingin hidupnya bahagia di dunia dan di akhirat, hendaklah ia ikuti bimbingan-bimbingan tersebut. Fitnah-fitnah ini, jemaah sekalian, membuat kita buta hati, sehingga banyak di antara kita yang terfitnah oleh dunia. Mereka gelap mata, tidak peduli halal haram, tidak peduli apakah Allah ridho kepadanya atau tidak. Fitnah dunia menjadikan seseorang memiliki penyakit-penyakit di dalam hatinya, berupa kesombongan, kedengkian, dan yang lainnya. Bahkan fitnah dunia menjadikan seseorang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, seakan-akan dia akan hidup di dunia selama-lamanya. Padahal hanyalah sementara saja. Allah mengingatkan dalam banyak ayat-ayat Al-Quran, di antaranya dalam surat Al-Fatih ayat 5. Ya ayyuhan nas, inna wa'dallahi haqq, wa la taghurrannakumul hayatad dunya, wa la yughurrannakum billahil ghurur. Hai manusia, sesungguhnya janji Allah itu benar. Maka sekali-kali janganlah kehidupan dunia menipu kalian, dan janganlah sekali-kali setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah. Ketika seorang hamba sadar bahwa hidup di dunia hanya sementara, ia sadar bahwa dirinya hamba Allah yang akan kembali kepada Allah, hamba yang akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Dia sadar bahwa dirinya akan meninggal dunia, maka ia akan berusaha untuk menjauhi berbagai macam fitnah yang bisa menghalangi perjalanannya menuju Allah Azza wa Jalla, Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Agung. Kita lihat di zaman ini betapa banyak fitnah-fitnah tersebut. Fitnah yang ada di HP kita, fitnah yang ada di sekitar kita yang membuat lalai dari mengingat Allah, yang membuat kita lebih asik dengan syahwat, dengan tontonan-tontonan yang tidak bermanfaat, yang menyebabkan kita akhirnya lalai untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang terkena ghaflah, kelalaian, yang akhirnya setan pun mudah untuk menggoda kita. Karena memang demikian nasib orang-orang yang berpaling dari zikir kepada Allah, sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Zuhruf ayat 36, wa may ya'shu an dzikrir rahman qalib lahu syaitana fa huwa lahu qarin. Dan barang siapa yang berpaling dari mengingat Ar-Rahman, yaitu yang Maha Pengasih, maka kami jadikan untuk dia setan yang menjadi teman karibnya. Fitnah-fitnah dunia itu berupa fitnah syahwat dan fitnah subhat. Fitnah-fitnah dunia itu melangkahkan keimanan seorang hamba. Seorang hamba yang tidak tadinya beriman bertakwa kepada Allah, lalu ia terfitnah dengan dunia, dan dunia pun kemudian berhias kepadanya, bagaikan pelacur yang berhias dengan setiap lelaki. Maka ia pun tertipu dengan kecantikannya, dengan tipuan-tipuannya, sehingga kemudian sedikit demi sedikit ia pun tinggalkan keimanannya. Jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah, siapapun yang ingin selamat di dunia dan akhiratnya,
Hendaklah kita berhati-hati terhadap dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, Inna dunya khuluwatun khabirah wa inna Allah mustakhlifakum biha fayanzuru kaifa ta'malun fattaqud dunya wa taqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Dunia itu manis dan hijau, dan Allah menjadikan kalian khalifah yang saling mengganti satu sama lainnya di muka bumi ini. Dan Allah akan lihat bagaimana amalan kalian di dunia ini. Maka hati-hatilah kalian terhadap dunia, hati-hatilah kalian terhadap wanita. Karena fitnah pertama kali yang merusak Bani Israel adalah dari wanita-wanita mereka. Saudara-saudaraku seiman, rahimakumullah, kita yang ingin selamat di dunia ini harus berusaha mengikuti bimbingan Allah di dalam Al-Quran. Dengan kita terus membaca Al-Quran, kita pelajari dan tadabburi Al-Quran, kita ikuti bimbingan Rasulullah SAW dalam sunnahnya, dalam hadis-hadisnya. Karena itulah jalan satu-satunya untuk sampai kepada surga Allah Azza wa Jalla. Tidak mungkin kita akan sampai ke surga apabila kita mencari selain petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Tidak mungkin kita akan mendapatkan kebahagiaan apabila kebahagiaan itu kita pandang sebatas materi dunia. Banyak manusia memandang bahagia itu dengan menyenangkan badannya dengan kenikmatan dunia. Padahal hakikatnya bahagia itu menyenangkan hati kita dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun ia yang mendekatkan dirinya kepada Allah, pasti hatinya bahagia. Dan siapapun ia yang menjauhkan hatinya dari Allah, melalaikan hatinya dari Allah, maka terlihat oleh mata kita ia seakan-akan gembira, tetapi hatinya berpenyakit. Hatinya diberikan oleh Allah kesempitan akibat berpaling dari peringatan Allah. Bagaimana firman-Nya dalam Quran surat Toha ayat 124, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Mari kita sambut panggilan Allah dan Rasul-Nya dengan penuh kegembiraan. Mari kita sambut panggilan azan di masjid-masjid, karena pada hakikatnya adalah panggilan Allah. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna la yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Wahai orang-orang yang beriman, sambutlah panggilan Allah dan Rasul-Nya apabila keduanya memanggil kalian kepada sesuatu yang menghidupkan hati kalian. Dan ketahuilah, Allah mampu membatasi antara manusia dan hatinya, dan sungguh kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Dan ketahuilah bahwa kita akan dikumpulkan pada hari yang tidak diragukan lagi kedatangannya. Orang yang baik akan mendapatkan balasan kebaikannya, dan orang yang jahat akan mendapatkan kejahatannya. Marilah kita kuatkan hati jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirkan selalu kebersamaan Allah di hati dan lisan kita. Tunaikan hak Allah
dan hak manusia. Boleh jadi kita banyak ujian dan cobaan, namun jika kita sabar, istiqomah, Allah akan berikan ketenangan, kekuatan jiwa, dan akhirnya terwujud bahagia sejati dan hakiki. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Iyyakum bima fi min al-ayati wa dzikril hakim. Wa qurbi fi warham wa anta khairur rahimin.